tuh kadang emang suka nikung temen. Ada nggak hal yang cuman lu doang yang tahu tentang Hari? Pernah deket sama guru sih ya? Guru enggak. Sejauh ini adalah circle yang paling asik dan paling berdampak buat gua dibanding circle yang lain. Coba diulang. Dibanding SOD? Sejauh ini. Nah, kebetulan uang SMA kan nggak begitu banyak ya. Ya cukupnya yang sama beda spesies itu. Ya sudah, main lah bro ya. Momen yang lu berdua pernah lakuin dan nggak bisa dilupain. Pernah satu hal itu, kejadiannya ini belum lama. Pusing ternyata, karena gue udah sempet vakum sekitar setahunan nggak mantau part-part PC gitu. Pusing lah, intinya gue kerjain segala macam. Si anjing malah asiknya di kamar. Minum-minum kek, rokok kek. Tidak. Gue nggak pernah minta bayaran anjing. Gue tulus bantu dia. Tengah malam sampai malam. Nggak mau lagi gini kan. Iya, ini. Cari Ya, balik lagi di MAB Interview Truth or Truth Part 2. Tinggal sisa Hari, Isal, sama gue. Jadi kali ini di orang pertama kita bakal represent Hari. Belum sunat. Hari ini belum sunat. Jadi di hari ini Hari bakalan bawa temen SMA-nya. Karena yang gue kenal, Hari itu teman-teman kuliah doang dan teman-teman malam. Karena dia adalah icon seks banget. Icon seks bebas. Tuh lihat di sini. Itu dia. Tadi baru nengok dia. Tolong di zoom. So, sekarang kita represent dulu temennya Hari. Tepuk tangan dulu. Kita interview saja. Jadi gue ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian juga tonton part satunya buat introduce-nya. Jadi di sini gue bakal nanya ke lu dan lu yang jawab tentang Hari. Jujur, spill apapun. Udah kenal berapa lama sama Hari? Kenal dari mana? Terus ceritain singkat perkenalannya. Jadi kenal sama Hari itu SMA kelas 11 ya. Kelas 11 dia pindahan dari SMA swasta. Deo. Kayaknya sih. Deo nggak sih? Ngambilin guru kayaknya. Gak ambilin guru. Ngambilin guru ya. Guru menopause sudah dihamilin anjing. Guru menopause sudah bisa hamil anjing. Ajaib aja. Kekuatan Tuhan emang kan. Ya kenalnya dari situ. Semenjak dari situ memang Hari itu agak sedikit aneh, bukan aneh apa ya? Ya intinya ngeblend lah kita kelas 11 ke kelas 12 sampai sekarang ya. Kurang lebih gitu sih. Oh, sekarang masih sering main? Masih sering ada kontak lah. Karena dia biasanya lupa temen. Ya gitu. Mungkin ya. Coba tes teman SMA yang diinget coba aja. Si Beca, Siapa sih Beca? Endra, Oke. Faris. Oke. Itu penyanyi lagi di Bui dia. Banyak. Oh, tapi lu bisa kayak kenal terus ngobrol tuh awal gimana? Dia so deket sih. Emang ya kan anak baru harus ngeblend. Masa gue stay gitu. Harus adaptasi dong. Sama dulu jago main bola sih. That's Dia main bolanya oke lah. Boleh dites lah ya. Terus menurut lu Hari itu orangnya gimana? Yang buruk? Dia tipikal orangnya tuh udah star syndrome dari SMA. Jelas. Siapa yang mau pose di sini? Star syndrome dia dari SMA. Contoh ya, ada teman-teman mungkin sekelasnya yang diam-diam mungkin suka, mungkin kan zaman SMA. Zaman dulu baru-baru tuh Instagram. Ya orang kalau misalkan teman sekelas follow, ya follow back kayak gitu kan namanya juga. Dia ditunggu 2 tahun coba sampai dia Nggak tahu IG-nya apa. bahkan baru tahu tuh pas udah mau kuliah nih, lulus, ya kan dikumpulin gitu kayak baru tahu tuh di situ kayak siapa nih yang ada problem nggak? Ada tuh si cewek itu ngomong. Ada masalah siapa? Pas disebut Hari katanya. Hari Tambunan. Terus belum di follow back juga ternyata IG-nya tuh. Gila. 2 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah Gila. Guys, apa itu buka handphone? Nggak ada. gitu Hari. Oh, berarti dia star syndrome memang dari dulu ya. Hal yang paling tolol menurut lu yang lu tahu tentang Hari? Kayaknya kalau fuckboy sih udah
dari dulu ya udah nggak aneh lah Hari. Terus dia tipikal orang yang mungkin pintar atau juga licik, tapi jadi ada ngedeketin yang sebenarnya tuh waktu dulu mungkin mainnya bareng-bareng gua, adalah teman-teman yang lain. Tapi pas kelas 3 dia deket tuh sama satu orang yang sebelumnya nggak pernah ngobrol gitu kayaknya. Ternyata sih ini tuh ada sesuatu yang dimanfaatkan gitu, dan baru confess sekarang juga. Oh gitu. Tapi hubungannya baik kan sama Baik, beliau? baik, baik. Oh, baik. Beneran nggak manfaatin gitu? Enggak. Kayak misalkan di zaman SMA kita ngirit-ngirit gitu kan. Ini. Oh nebeng dia. Bang, jelas. Emang pelit dari sampai sekarang terus. Kalau apa futsal apa dia mah enak aja pokoknya, kita kan ini orang tapi di belakang gitu ya. Udah star syndrome kodo dia. Udah star syndrome mau kodo anjing. Ada nggak hal yang cuman lu doang yang tahu tentang Hari? Pernah deket sama guru sih ya? Guru enggak. Enggak ada anjing. Paling gini, dia pernah ini paling. Dia ngedeketin satu cewek itu circle-nya ABCDE, nah semuanya dia garap gitu. Icon seks HIV, emang. HIV lu HIV. Maksudnya HIV? Slow AIDS udah ada obatnya. Udah ada obatnya. Alhamdulillah. Ya emang kan buat semua orang yang itu juga kenapa? Oh iya benar. Momen yang lu berdua nggak bisa lupain, yang menurut lu? Ya diantaranya itu kali ya, dia dulu kalau bercanda terutama ke lawan jenis, Seksual. Jorok nih. body shaming iya, ini iya, itu sih. Body shaming. Si gendut gitu. Ada di kelas tuh kayak ya kalau kita sih ya udah gitu ya, dia tiba-tiba lagi duduk nih terus lewat terus dia bilang kayak Mark Henry. Anjing kan maksudnya cewek gitu kayak aduh. Gila ih. Ganteng banget. Disrespect. Gila. Dikira dia mau sama lu. Anjing. Ada pertanyaan yang lu harus tanyain ke Hari, ada di kartu ini. Kalau gua punya waktu yang sama kayak teman-teman MAB 18, lu lebih milih teman-teman MAB 18 lu sekarang atau gua? Jujur, Aduh ngantuk banget sumpah. MAB 18. Bohong. Ngikutin kita tadi ya. Klise banget. Selalu ngikutin sama gitu. Selamat. Ya, semua Gak enak ya ada kita ya di sini kenapa sih MAB 18? Karena menurut gua belajar hidup lebih banyak sama MAB 18. Ya jawaban Kenny. Dan gue lebih tua di mereka. Ya jawaban gua. Dirangkum. Perasaan mulai deket gara-gara toxic relationship gitu. Dilupakan. Dimanfaatkan kita ini. Buat dia healing. Kalau lu mau ganti personil MAB dengan gua, siapa yang mau lu ganti? Isal sih. Kenapa? Isal jujur, Maya di posisi sekarang kayaknya udah harusnya mana lurus aja sih, nggak sama kita. Emang kita nggak lurus? Kita maksudnya kita ada belok perempatan kok. Suka nih gue jawaban ini, gue suka nih. Iya, Gue suka nih jawaban ini. Kalau lu kan harusnya udah menjadi Isal yang lebih dewasa aja sih. Keren. Menurut gua. Ini baru ini gue dukung jawaban Hari. Gua dukung sih. Ger sih. Turun ke Ginan sekarang Ginan masuk. Urutkan personil terdekat dari MAB 18 menurut lu. Isal, Kori. Jawaban gua. Lu kan ya masa ngomong harus beda semua anjing. Isal, Kori, Kenny, Temon, Anzal, Rama. Oke, ngebales. Tapi gue mau diganti. Iya benar. Bukan, kan deket beda kalau sama. Justru karena gue terlalu deket sama lu, gue ngasih tahu lu yang benar. Gitu. Nah, itu dia. Kenapa Rama? Rama ya karena baru kenal aja kalau Rama. Enak lah jawaban aman. Emang iya. Aman-aman tai lu juga aman ya. Emosian juga ya. Sorry Bang Jago. Gue udah siap gini. Kenapa lu tetap stay dengan MAB 18? Menurut gue ya, MAB 18 sejauh ini adalah circle yang paling asik dan paling berdampak buat gue dibanding circle yang lain. Dibanding SOD. Sejauh ini.
sejauh ini. Jilat, gue yakin. Iya, karena ada kita. Coba kalau ada SOD lain, kalau ada Agan, ada Darmu beda jawabannya. Nah, terus lu pernah nggak sih ngerasa nggak cocok sama Mbappe 18? Kalau pernah sama siapa? Rama sih. Rama. Kenapa? Awalnya tapi ya, baru masuk ke circle kita kayak ada yang beda sih. Ada yang beda. Mana terlalu ngerasa bintang kah? Itu sih, kalau kata gue sih itu sih. Fallback dong bang, fallback dong. Ini ngentot sih. Nggak, gara-gara beda lah jauh gap umurnya. Jadi mungkin dari perbedaan generasi juga. Jadi kayak ada beberapa hal yang ini kayaknya harus dirubah. Tapi mulai sekarang mulai apa? awal-awal ini kan gua awal-awal. Ram. Jangan pukul gua bang, sorry bang. Itu terus jadi Apa arti MAB 18 buat lu? MAB 18 itu menurut gua kayak udah rumah kedua gua sih. Jawaban coba tadi. Karena gua sering ke Bogor selama akhir-akhir tahun ini. Iya, diambil semua. Enggak diambil. Rumah belum ada yang rumah. Belum ada yang rumah. Tadi kan abang, keluarga, rumah belum. Ya rumah lo sepi mulu sendiri terus. Anjing. Iya itu rumah kedua. Kenapa apa? Sama abang kurang bonding. Gimana coba? Orang bonding jujur. Jujur. Rumah kedua karena apa-apa beberapa hal yang nggak bisa gua jelasin ke orang tua atau keluarga, gua ceritanya ke mereka gitu. Nih, pertanyaan spesial. Kalau lu harus milih SOD atau MAB, siapa yang lu pilih? Siap-siap semuanya. Jawaban kecewa ini mah. Kecewa sih kayaknya. MAB sih. Aneh. Kenapa? Cap. Nggak, jujur. Sama SOD itu udah kayak semenjak berkeluarga, itu kayaknya udah ada yang beda aja. Terus kalau kita semua berkeluarga gimana? Ya karena itu kenapa gua pilih MAB, teman gua ada yang berkeluarga di MAB tapi tetap sama aja gitu. Jadi sama SOD benci gitu atau udah Benci ya? nggak mau gitu? Basi gitu SOD basi. Kan biasanya bisa. Gak asik ya? Nggak seberarti itu kah gitu atau? Kamu lama-lama kayak host pagi-pagi ambiar. Lama-lama kayak host pagi-pagi ambiar ini orang nih. Jujur. Diteken terus. Nggak benci juga. Nggak benci. Cuman kan kecocokan bukan berarti benci gitu. Temenan tetap temenan. Jadi kalau ada kiamat, nah, lu nyelamatin MAB atau SOD? Oh ya. Ya kan misalnya. Ya siapa tahu juru selamat gitu. Iya, lu juru selamat misalnya. Gimana? Kalau juru selamat mah selamatin semua lah. Nggak bisa. Cuman kanan dan kiri hidup. Nah, Meragukan kekuatan Yesus juru selamat. Ya kan misalnya. Gila. Kan misalnya. Yesus bisa nyelamatin semua umat manusia, bos, Kan dengan disalibkan. misalnya. MAB. aduh, bilangin deh ke si. Karena menurut gue SOD udah bisa menyelamatin dirinya sendiri. Aneh. Kita nggak bisa survive maksudnya. Ada nggak Lu sih nggak bisa survive. Lu nggak bisa survive. Ada nggak statement atau pertanyaan buat Hari dari lu? Oke, ini lanjutin lagi aja ya. Berarti kalau nextnya SOD jalan berdua, misalkan ya udah mana nggak usah ada, aman. Iya, jalan berdua Iya, mereka. jadi SOD udah aja berdua. Gitu. Ya, selama itu untuk keputusan terbaik sih, ya fine aja. Mendukung gitu tetap. Mendukung. Gue support lah. Tetap repost story gitu. Repost story mungkin jarang-jarang. Tapi kan supportnya tetap ada. Oke, terima kasih buat Tuan Hari. Thank you. Thank you. Ini peluk gua. Peluk bos. Nah, udah cabut loh dia. Oke, sekarang kita ke topik utama. Anjing, Topik utama. Isal. Manusia paling berdosa. Manusia paling berdosa. Dari Isal di sini membawa sahabat SMA-nya. Bernama Galuh, tepuk tangan dulu. Galuh. Jadi gue juga kenal sama Galuh. Dibiarkan menggantung. Sorry. Langsung kita mah. Gue juga kenal Galuh, jadi gue verified Galuh ini tahu tentang Isal. Jadi dia teman SMA-nya Isal dari dulu dan tahu sejarahnya kurang lebihnya kayak gue lah. Menurut lo si Isal gimana orangnya? Yang buruk? Anjing, PK.
Enggak, emang anak-anak MAB kayak bajingan semua ya kecuali gua sih. Bang. PK, tapi bener-bener PK-nya tuh di kelas. Jijik. Najis lu. Di kelas. Bener-bener di kelas. Lanjut. Coret flag. Iya parah. Tapi kan Bisa bikinmu. bisa bikin mood. Jadi dia punya pacar satu kelas. Itu enggak mau. Langsung pertanyaan selanjutnya. Apa enggak? Terserah dia. Yang buruk kan? Yang buruk kan? Iya, enggak apa-apa. Nah, terus di kelas biasa cewek pakai sweater. Di depan. Nah, ceweknya gini. Nah, si Isal. Santai. Takut. Gila. Ini nih. Gua nggak expect. Predator banget. Ih, parah sih. Gua nggak expect. Terus Ini begal tete nih. udah kayak gitu. Nah, musibah lah si pacarnya ada apa namanya? Hamil. Bukan. Nanti ada nextnya. Kecelakaan terus ya agak parah lah, maksudnya di bagian ininya lah. Hidung ke sini. Ah, di sini, Bro. Hidungnya di sini. Baret ke sini. Nah, diputusin sama dia. Pick me. Diputusin sama dia. Parah. Gak menerima kekurangan. Lu berarti cuma manfaatin fisiknya. Oh iya dong. Gila. Gara-gara baret doang. Gara-gara baret. Pantes uban lu banyak. Enggak ada hubungan. Hal yang paling tolol menurut lu Isal, kayak anjing sih Isal goblok. SMA kelas 1 mabuk nih. Ini. Mabuk nih anak. Nah, ada tuh di depan SMA 5 ada satu taman di situ. Ini. Ada satu taman di situ. Sensor tut gitu. Enggak. Nah, aman ya, Bro? Jangan ini validasi nggak apa-apa. Nah, dia selalu membawa pembelaan. Kayak misalkan anjing Eng kan lagi mabuk, Bro, nggak sadar gitu-gitu. Nah, di satu taman itu berkumpullah, tapi beda spesies. Beda spesies. Gak usah ngomong, gua tahu juga. Gue beda spesies. Gak bisa ngelak, dia gak bisa ngelak. Ngerasa bersih lu, enggak usah ngerasa bersih. Beda spesies. Enggak usah ngerasa bersih. Nah, kebetulan uang SMA kan nggak begitu banyak ya. Ya cukupnya yang sama beda spesies itu. Ya sudah, main lah, Bro ya. Semabok-maboknya gue sih gak gitu. Aduh. Gila. Ada gabungan lagi nih, tolol sama PK-nya. Ngerebut pacar gua. Lu anjing sama deket tuh anjing gak mikir. Mana naik meja? Teman saya. Nah, pokoknya tiba-tiba yang diputusin dan tiba-tiba anjing ada foto berdua. Update di mana, di Facebook ya? Update Facebook. Ada hal gak yang lu tahu tentang Isal, tapi semua orang gak tahu? Bangunin orang pakai kontak. Pantesan beda spesies. Pantesan beda spesies. Rasain kan? Tapi nggak sampai ngebuka, dia cuman pakai yang bulu doang. Aing dibuka, Bro. Aing dibuka, cuy. Enggak, masalah ternyata di grup MAB itu ada yang berwarna. Ada yang berwarna. Oh jadi nikah tuh cuman pengalihan. Sini, coba ngomong depan sini. Ini biar agak dak lu sini. Ada yang berwarna. Tapi itu lucu. Jadi gua deg-degan anjing. Itu bener, dia selalu bangga sama itunya dia. Iya itu lucu. Jadi itu jadi kalau orang deket tuh jahilnya gitu. Sering gesek-gesek nggak di punggung? Siapa yang pernah? Enggak jarang kok. Oh jarang. Jarang anjing. Jadi gue tuh bercandanya kalau misalnya karena kita juga sering nginep bareng. Terus kalau misalnya pagi-pagi dia susah bangun anjing.
cetak. Anjing bangsat emang anjing dia. Ngaceng lah. Kalau nggak kan kecil. Sama satu lagi, S attack. Ayo bangun, S attack, jedar kena muka gitu. Itu salah. Itu baru-baru. Itu baru-baru. Ini orang pelangi ini. Hari ketiga, gas juga nih. Enggak juga. Kosong nih. Bangsat sisa takut banget gua anjing. Kalau gue punya waktu yang sama kayak teman-teman MAB 18, lu lebih milih teman-teman MAB 18, lu yang sekarang atau gue? Kalau posisinya kita udah berproses sekarang ya, MAB. Ada pintunya ya? Enggak, kalau udah berproses, kalau udah nggak jawab. To the point, straight. Nguap tuh hari nguap. Wah. Emang gak ngehargain dari tadi nih orang nih. Nguap deh. Kalau misalkan ditanya karenanya, karena waktu pas gue di Bandung, kan gue masih deket-deket banget yang kita kemana-mana tuh bareng terus ya, pakai motor apapun itu. Terus gue sempet gap, akhirnya naik kelas 3 gue pindah ke Bogor. Jadi gue di saat gue pindah ke Bogor cukup agak berjarak, tapi kita masih tetap kontekan. Udah gitu kita growth-nya beda, akhirnya beda jalan. Kalau lu mau ganti personil MAB dengan gue, siapa yang mau lu ganti? Rama, jelas. Jelas gitu ya. Kenapa Rama maksudnya? Karena bukan secara umur sih, kalau menurut gue. Ada beberapa hal yang dalam hati gue kayak pengen, lu ngerasain apa yang gue rasain gitu. Ini seru loh ini gitu. Terus gue kayak pengen bagi aja gitu. Ya kalau kayak Rama, lu bisa ngerasain sendiri pakai cara lu lah gitu. Setuju. Urutkan personil terdekat dari MAB 18 menurut lu. Paling terdekat ya. Cory, Hari, Kenny, Anjal, Temon, Rama. Karena kalau ke Rama gue marah-marah mulu, ke si Rama mah gak pernah ngobrol. Lebih marah-marah terus. Bener. Iya, makanya terakhir kan selalu ada aja tingkahnya gitu yang gak pernah masuk akal sama gue. Minta maaf. Kenapa lu tetap stay dengan MAB 18? Tempat pelarian. jadi Parah. Oh Kita iya. dimanfaatin buat healing doang, anjing. Coba ngomong di sini. Larinya ke cowok ya? Framing terus. Lu pernah gak sih ngerasa gak cocok sama MAB 18? Kalau pernah sama siapa? Sama Rama sih gue. Bagus. Karena selalu, ya itu mungkin karena gapnya jauh. Terus kadang ada hal aja yang nggak pernah make sense gitu di pikiran gue sama kelakuannya si Rama. Contohnya ya. Kok jadi ke gua lagi tolol? Cerita. Masa boleh nggak cerita? Boleh. Contoh kayak ada beberapa hal. Kan kalau kita tuh apa yang di tempat kita liburan ya udah stay di situ aja, jangan dibawa keluar gitu. Si satu orang ini si paling kecil ini baper sampai keluar. Ya, terus jadinya aduh kenapa sih kayak gitu? Lu belum gitu-gitulah. Jadi banyak dari A sampai Z, sampai duduk bareng, sampai nggak duduk bareng, sampai minum gitu. Masih ramah-ramah itu. Bocil. Udah bang, jangan dilihat saya bang, saya malu. Saya malu. Lanjut lagi ya, apa arti MAB 18 buat lu? Semua sih. Kenapa semua? Tempat pelarian, hidup, ruang berteduh, tempat apa sih kalau kita Mas? Sanctuary. Enggak, pelarian. Pijit. Sampai nangis. Tempat pijit, terus Tegang lagi. Pijit, jelas. pokoknya semua tempat kehidupan saat ini di MAB. Gitu. Ada pertanyaan spesial. Buat Isal. Ini nih anjing nih. Pertanyaan spesial buat Isal ya. Kenapa pilih kerja sama Cory, nggak kerja di luar, padahal waktu itu udah 2 digit gajinya? Waktu itu bukan passion sih pertama. Jadi bukan passion gua di kerjaan sebelumnya. Terus kalau yang kedua, pada saat kita kerja bareng, maksudnya di saat gua memutuskan untuk ayo Jai, kita kerja bareng. Paham. Dan Distraksi aja. gua juga berdiri pegeraknya gitu. Lu nggak boleh nguap, bos. Iya. Udah gitu ternyata selama kita bekerja sama, maksudnya kan bisa orang bisa ngeliat gue sama Cory temenan, kerja bareng, dan itu semuanya bisa kebagi dengan cukup adil menurut gue. Jadi di saat kita kerja harus debat ya kita debat, harus misalkan kalau permasalahannya duit kita fair permasalahan duit, tapi setelah itu
sorenya bisa nongkrong bareng, bisa main lagi. Jadi menurut gua akhirnya kita kenapa yang ngebuat akhirnya lama kerja pun profesionalnya sudah cukup dibangun dan rasa trust masing-masing. Om. Lagi sidang nih. Sidang skripsi. Ya, itu kayak orang nyanyi tapi nggak tepat waktunya gitu. Kayaknya lu nggak nyanyi ini deh gitu. Gitu, jadi menurut gua udah fair, udah cukup fair dan suasana kita kerja cukup fun gitu. Nah, ada pertanyaan nggak buat lu ke Isal atau statement atau kritik atau apa terserah ke Isal pribadi. Jaga aja apa yang lu udah punya sekarang. Ya nggak? Itu. Setuju. Itu sih. Kok ada sihnya? Jaga, tumbuhkan lebih baik lagi. Terus apa namanya tuh, ya nggak usah macem-macem lagi lah, intinya mah itu. Nggak usah Itu dua orang tuh. Coba gitu jadi lah, lurus pokoknya gitu. macem-macem lagi, lurus-lurus aja. Jadi lebih baik lagi aja. Poin. Oke, tepuk tangan buat Galuh. Ya, mungkin segini dulu video kali ini. Ini yang kita tunggu-tunggu. Gentot. Ya, jadi sekarang bagian gua. Oke, sekarang balik lagi ke MAB 18 interview. Truth or truth? Nah, ini dia ke yang terakhir, member terakhir kita. Siapa lagi kalau bukan Korigor, tepuk tangan. Yes, mungkin banyak yang berak deh. Lu demam panggung. Mungkin banyak dari kalian yang pengen tahu gimana sih si Kori ini gitu. Terus kan mungkin banyak yang pengen lebih kenal personal juga, makanya langsung dibawa teman SMA-nya. Jadi please welcome Hamam. The Frankenstein. Ada julukan. Ini host apa anjing? Oke, let's go. Kita mulai. Pertanyaan buat Hamam. Jadi gini, Diam. Udah kenal berapa lama sama Kori? Kenal gua udah dari lama sama mana? dia dari SD. Dan ceritakan singkat perkenalan kalian. Gua udah kenal sama Mr. Cory Gillinger. Itu terhitung sejak sekolah dasar. Dasar banget. Dari bawah. Dalam sekecil ini. Sedaun itu. Palu Mariana. Itu around tahun berapa ya, Bang? 2000 9 kan? something lah. 9 kita SD. 2009 kita lulus SMA anjing. Sorry. banget nih. Maksud kedua 2009. Enggak salah. Nggak boleh intervensi. 2002 lah ya. Ya. 2002. Ikut demo dong. Pertama kali gua kenal dia ngelihat pas SD, ini orang terlihat seperti terlahir dari galaksi yang berbeda. Dia terlihat apa ya, trying to be cool gitu. Agak beda sama anak-anak pada umurannya di masa itu. Beda banget. Pakai baju kerah dikatasin. Itu kan bukan zamannya pada saat itu. Ya nggak sih? Ya mungkin lo yang seumuran sama gue paham ya, ngerti lah. Gue zaman Ricky Martin. Ricky Martin, terus gay. Gay terus dari tadi anjing. Sama kayak Isa. Terlihat trying to be cool, tapi ya ternyata works juga lah. Ya cool juga ternyata gitu. Kita main bola rata-rata, dia main basket sendiri. Ini kok aneh orang, kata gua. Beda seleranya. Agak indie bisa gitu kan. Cuma ya seiring berjalannya waktu, ini orang asik juga gitu buat jadiin teman. Terus ada apa ya? Dia ada skill leadership-nya zaman SD. Contoh simpel. Ini orang kan dari kecil suka main game, gamer banget. Game kesukaan dia RE. Main ke rumah gua yuk, gua punya game baru RE. Gua pikir oke, ayo semangat main bareng gitu kan. Gua pada saat itu nggak tahu kalau konsepnya RE itu game single player. Main ke rumah dia, duduk nyalain PS. Mem, ini ada buku walkthrough guide, tolong bacain. Anjing. Bacain ini harus kemana. Dari kecil udah musik. Iya. Gua bilang leadership. Gua nggak bilang bosi. Diktator. Ini calon leader. Disuruh baca. Apa emang dia susah baca dulu ya? Lu bayangin nggak segoblok apa gua? Oke, gua bacain anak SD. Anjing gue gak inget gitu. Udah talented banget, gift-nya udah ada. SMA, sebenarnya gue nggak satu kelas bareng sama dia. Cuma yang paling gue inget, ini orang SMA ngebucin mulu, pacaran mulu. Gue paling setia dia sama B. Gue paling setia. Kurang setia. Paling serius.
Gua akuin dia kalau udah nyantol sama satu cewek emang setia. Makanya jarang main di luar sekolah sama gua, dia fokus sama kehidupan seksnya. Kehidupan cintanya gitu kan. Jadi ya udah gitu, gua anggap dia happy dengan hal itu. Ya udah jalanin aja gitu. Jauh-jauh hari nih kayaknya di briefingnya. Gue tuh nggak fuckboy kayak kalian, nggak fuckboy kalau gue. Tapi kan ini cerita dulu. Dulu kan. Betul, waktu masih tunas. Masih tunas. Terus kalau kuliah bareng nggak sih enggak ya? Kuliah enggak. Oh, sampai sekolah doang. Gua nggak level masuk kampus kayak ya itulah. Gokil. Not on my grade gitu. Iya. Tapi terakhirnya di mana? Terakhir apa ya? Lupa anjing. Sudah agak pikun. Ingatnya yang pertama dan yang kedua. Iya kan? Bisa diem ini? Kenapa so seru dia? Menurut lo nih, si Cory orangnya gimana tapi yang buruk ya? Dari zaman dulu ya, buruknya. Dia kayaknya ya itu merasa paling keren satu tongkrongan. Oke, ada kerennya, cuma kayak yang terlalu aja gitu, over. Hal yang paling tolol yang si Cory lakuin dan lu tahu? Ada satu cerita menurut gua tolol banget, relate sama one of her ex lah. Boleh gue spill sedikit? Nggak sedikit sih. Boleh. Nggak usah nama lah. Jadi ada dia punya mantan nih, orangnya riuh banget, repot banget. Suka teman-teman gua juga, cuma kadang kalau lagi berantem sama dia tuh nyusahin temen. Nyusahin gua dan teman-temannya dia. Yang case paling parahnya tuh drama. Gua tahu dia nggak segoblok itu pada saat itu ya. Cuma ini kondisinya nih, si cewek ini agak sedikit toksik menurut gua, sampai lebay dan lain-lain. Dia ngehubungin si Cory itu nggak bisa dikontak segala macam. Anterin gua ke sana, kalau nggak gua berangkat sendiri. Ya berangkat aja, bodo amat. Maksud gua kenapa jadi musingin kita yang teman-temannya gitu kan, anjing banget itu. Nggak penting maksud gua itu. Toxic banget relationship. Ada nggak hal yang hanya lu tahu, tapi kita semua nggak tahu dan ini cuma lu berdua doang yang tahu? Nggak di brief nih gua nih. Ada anjing. Ada percaya nih. Ada sip tadi. Enggak, maksud gua dari awal gua nggak di brief nih, nggak tahu nih apa nih. Bagian berarti gerobak. Ayo, apa, Mam? Nggak ada deh jadinya. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Lu pasti udah pernah tahu kayaknya. Baik kalau gua baik gua. Masih tidak percaya cuma. Enggak, dia emang baik. Pun kalau dia emang bandel dari zaman dulu sama gua, bandel straight normal aja. Bukan hal yang menurut gua, oh ini aib harus disembunyiin banget, enggak. Emang baik. Nggak pernah sama spesifik lain kan? Coba sorakannya. Momen yang lu berdua pernah lakuin dan nggak bisa dilupain. Pernah satu hal itu, kejadiannya ini belum lama. Around 4 tahun yang lalu, lama ya? Enggak. Ya, baru gua kawin, sekitar 2018. Gua memang dari awal dia berkarir, ya puji Tuhan, gua dipercaya untuk jadi teknisi sementara dia untuk urusan PC dan lain-lain maintenance gitu. Waktu gua udah kawin kan gua udah mulai sibuk segala macam, jadi waktu yang bisa gua luangkan buat dia mulai berkurang lah. Anjing lebay, bangsat. Ya dengan harapan gua ya dia punya orang lain yang bisa handle hal tersebut lah gitu. Suatu saat mungkin lagi urgent, dia nggak ada orang yang bisa urusin PC dia call gua malam-malam, gua usahain. Dengan kondisi memang pada saat itu gua udah berkeluarga, gua punya kesibukan alhamdulillah gitu kan. Waktu agak susah jadinya. Cuma gua tetap usahain, ya udah, lo temen gua. Ya kan whatever it is gitu, gua coba dateng malam-malam di kontrakan ya pada saat itu kalau nggak salah, bareng lu juga. Gua masuk sana, oke, gua periksa segala macam, gua cek PC-nya. Pusing ternyata, karena gua udah sempet vakum sekitar setahunan nggak mantau part-part PC gitu. Pusing lah intinya, gua kerjain segala macam. Si anjing malah asiknya di kamar. Minum kek, emang oke. Tidak. Gua nggak pernah minta bayaran anjing. Gua tulus bantu dia. Tengah malam sampai malam. Enggak ngomong lagi gini kan. Iya, Cari port dia, cari port. Port yang lain. bukan gitu anjing, bukan gitu. Dak. Lihat siapa mau. Kan anjing ya. Terus bangsatnya, oke gua kerjain, gua ngerti lah, ya udah sana lanjut di kamar lu sendiri. Gua aus, itu kondisi di tempat orang. Gua pengen minum, bingung gua di mana ngambil minum. Minum ternyata nggak ada, gua keluar inisiatif.
buka kulkas, isinya minuman keras. Kan anjing. Makin haus gua. Mau ke warung udah pada tutup. Dekat-dekat situ. Gua akhirnya sampai telepon si Adit. Dit, lu di mana? Bisa ke sini nggak? Kenapa? Bawain gua minum ya sama rokok. Oh ya udah gua ke sana. Untung ada Adit. Terus dia ngewe. Dia anteng aja ngewe. In the end tuh ya, akhir cerita. Gue udah ngantuk banget, gue pusing, nggak kuat gue jujur karena takut salah pasang juga kan daripada rusak segala macam ribet di guanya. Kor gue balik deh ya, gue lanjut besok atau gue bawa kawan gue ke sini. Oh iya, ya udah balik aja gue. Oh, emang gitu. Ya. Seinget gue, lu cuma buka pintu kamar. Oh iya mem, hati-hati. Nggak ada anjing. Nggak ada. Familiar. Emang apa adanya aja dia. Kebetulan masih inget gue layout gitu. Gua nggak minta di-appreciate atau apa, nggak. Cuma anjing, oh ya udah mem, hati-hati, tutup lagi masuk kamar. Kan anjing, gua balik aja. Lu ngetok sih. Gua kan nggak enak mau ngetok-ngetok. Keluar anjing, gua mau balik kan nggak mungkin. Ganggu, ya kan? Itu gua jujur agak sedikit bete di situ. Oke. Lu ada Kayaknya sih nggak gitu sih harusnya. Udah nggak ada, nggak usah pertanyaan selanjutnya. Oke. Nggak ada justifikasi anjing. Titik ya. Titik itu. Udah, kita percaya. Nah, sekarang Lam, gua ada cue card. Lu tanya ini ke Cory. Kalau gua punya waktu yang sama kayak teman-teman MAB 18, lu lebih milih teman-teman MAB 18 yang sekarang atau milih gua? Hujan lagi ya? Hujan. Apa nggak ada yang bisa benerin PC lagi ya? Gue tuh gak bisa disuruh milih sebenarnya. Suruh milih. Iya. MAB 18 lah jelas lah ya. Sama jawabannya sama kita semua. Licking maksud. Gila. MAB 18. Karena mungkin ya sebenarnya jawabannya sama lah sama member-member sebelumnya gitu. Karena mungkin kebutuhan terus sama perjalanan hidup yang beda gitu. Dan teman-teman gue sekarang yang MAB 18 ini bukan beda juga sama Hamam ya. Tapi mungkin kan dia juga punya keinteresan hal lain gitu. Hal yang lebih menarik lain gitu dibandingkan yang gue yang masih nongkrong, terus di dunia hiburan gitu kan. Dan Hamam sudah berkomitmen juga gitu. Ya lebih ke perjalanannya aja mungkin yang gue harus tetap milih MAB 18 karena bukan kita berbeda tapi perjalanannya yang beda, bukan pertemanan yang berbeda. Next question. Pertanyaan berikutnya, kalau lo mau ganti personil MAB sama gue, siapa yang mau lo ganti? Isal sih menurut gue. Isal. Isal. Kenapa Isal? Karena lo lebih lucu, satu. Iya, gue setuju sih. Gue setuju. Salah satu. Gue pengen, apa ya, Isal ya ngurusin gue di balik layar aja sih. Dan gue pengen Isal fokus buat ngejagain kita semua sih. Apa Isal? Gila sih. Kalau lucu bisa masukin Sule ya, padahal. Sama aja. Kalau nyari Kalau poinnya lucu ya. Ya, pokoknya lucu ya. urutkan personil terdekat dari MAB 18 menurut lo. Menurut gue ya. Yap. Satu Kenny. Kenny. Clear. Kedua Isal. Isal. Ketiga Temon. Keempat Anjal. Kelima Hari. Keenam Rama. Nomor 4 lu. Bapak ngejek. Dari SD lu. Gua jangan dipilih. MAB 18 anjing. Lucu, fix lucu. Kenapa lo tetap stay sama MAB 18? Kenapa stay dan tetap ada semua ini gitu, tetap ada semua MAB 18 ini karena mungkin sebenarnya ngambil perjalanan cerita gue tentang temenan dari SD sampai SMA sih. Gue dulu tuh nggak pernah percaya sama namanya kalau udah tua tuh pasti temen dikit. Gue nggak pernah percaya itu. Tapi karena MAB 18 ini ya itu akhirnya beneran terjadi gitu. Memang oh ya ternyata memang kalau sudah semakin dewasa gitu ya, semakin berumur, bukan gak banyak teman, tapi playtime kita bakal lebih kurang sama kayak gue malu, sama gue Madit. Karena ya temenannya masih tapi perjalanannya pasti beda aja karena akhirnya mungkin masing-masing dari kita punya tujuannya yang lebih mengerucut gitu. Anjing. Lebih mengerucut gitu. Dan MAB 18 ini ya tetap satu frekuensi aja dengan mungkin kebanyakan FM kita FM anjing semua. Apa AM lu? FM AM. Frekuensi.
Isal membuktikan juga pernikahan itu bukan Mitos. bukan apa ya? Bukan mitos. Bukan penghalang untuk kita selalu melakukan hal yang sama seperti dulu. Tahu kalau temon ya. Nggak tahu kalau temon. Makanya gue tetap memilih MAB 18 ini gitu. Oke, luar biasa. Bangga nggak kalian? Bangga. Hoam sih, Lu pernah nggak sih ngerasa nggak cocok sama MAB 18? Kalau emang pernah, sama siapa spesifik? Tadi kan pertanyaan sebenarnya the most ya. Sebenarnya kalau the most tuh nggak ada ya. Sebenarnya. Kalau the most nggak pernah. Hoam. Dia begini. Isal sih kayaknya. Isal aja sih. Karena memang gue butuh orang seperti itu. Dan gue butuh orang seperti itu sosoknya Isal. Daripada teman-teman gue yang lain. Nggak cocok? Iya, nggak cocok. Kan nggak cocoknya bisa perdebatan pendapat kan. Ah, I see. Bijak banget jawabannya. Jo, udah bisa di TV. Keren sekali. Udah kanan dikit ya. Aduh, iya udah setting. Tahi. Udah agak kanan jadi jawabannya. Aman, teman-teman aman. Ya, hoam dah, hoam. Next. Hoam dah hoax. Apa arti MAB 18 buat lu? Loyalty sih kalau menurut gue. Ai. MAB 18 tuh ngajarin gua buat arti kata sahabat tuh ini beneran gitu. Karena sahabat tuh orang sekarang baru setahun temenan, 6 bulan temenan udah bisa dibilang sahabat gitu. Menurut gua itu belum cukup sahabat sih menurut gua. Even though 15 tahun menurut gua belum sahabat karena yang ditentukan dari sahabat itu playtime gitu. Dan perkembangan diri. MAB 18 gua ini membuktikan bahwa dewasa itu nggak selalu juga loh sedikit sahabat. Kalau lu mau dan kalau lu bisa dan kalau lu mau fleksibel, ya sahabat itu bisa sampai kita tua nanti gitu, kayak berpuluh-puluh pun itu bisa. Mungkin orang lain nggak bisa ya karena lu nggak bisa mecah konsentrasi lu aja gitu. Dan lu terlalu memberikan ego buat yang lain gitu. Nih lihat si anjing. Mau berdiri. Menurut gue itu sih. Jadi MAB 18 ini mengiyakan kalau dewasa itu lebih sedikit sahabat, tapi mematahkan juga kalau dewasa itu bisa punya sahabat banyak gitu sih. Oke. Loyalty. Nah, sebenarnya harusnya satu pertanyaan. Cuma satu pertanyaan terlalu biasa. Jadi gua ada 2 pertanyaan dan lu harus nanya langsung sama Cory ini. Akankah MAB 18 open recruitment for public kalau salah satu dari mereka sudah tidak bisa ikutan? Biasa banget ya. Ya mungkin meninggal. Mungkin. Salaman! Disapu kan lebih paham dia sapunya daripada Isal. Kata gue juga dia. Yang namanya UMR nggak ada yang tahu. Itu ya. Berapa UMR Bekasi? Nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Nah, benar. Udah dah, biar aja. Agak kurang dia. Nyambungnya ke situ ya. Kalau udah bagus ke sini. Jangan nambah. Nggak usah pakai Bekasi gitu ya. Mungkin ya, tapi salah satunya itu benar tadi yang poin 1 mungkin meninggal. Kedua, gini sih kalau menurut gua, kalau digantikan sih nggak akan pernah sih digantikan ya kalau menurut gua sih. Terganti lah orang-orang ini. Terganti kalau merekanya Jadi sebel dia. Kalau dia. bakal terganti kalau memang merekanya yang memang udah nggak mau, udah nggak bisa gitu. Cuman kita sudah tidak satu frame. Tapi kan perjalanan kita dan persahabatan kita selalu satu frame. Virtual hook. Virtual hook. Pertanyaan terakhir nih, mungkin pertanyaan yang nggak cuma kita doang yang di sini yang penasaran, Bang. Banyak di luar sana. Oh, anjing. Anjing. Beneran serius gua nggak hoam ini. Nggak hoax. Lu sekarang menurut gua nih ya, udah punya semuanya. Kenapa sampai hari ini belum berkomitmen? Ya menurut gua ya, lu ini udah puncak karir lo. Gua nggak tahu target atas lu sampai mana ya. Cuma apalagi sih yang lu cari gitu? Kenapa nggak berkomitmen aja sih? Karena komitmen gue buat sahabat. Hoam banget sih. Males banget jawabannya. Enggak, males banget jawabannya. Udah, denger lagi gue jawabannya. Terus lanjut. Gue tadi nggak klise ya, itu masalah komitmen untuk sahabat ya gitu. Karena maksud gue pengen memang mempunyai pasangan yang minimal lah gitu ya. Nggak banyak merubah prinsip gue untuk teman-teman gue, penonton gue, dan apa yang gue lakukan sekarang juga. Nggak banyak berubah, pasti perubahan ada, tapi nggak banyak terlalu merubah lah gitu ya. Dan itu kan butuh proses. Ya mungkin di perjalanan gue sama mereka ini, gue nanti bakal menemukan orang yang memang cocok buat gue. Ya, 3 tahun lagi ya. Sabar. Ya, clock is ticking.
Ada nggak target kapan? Target. Masih ada dong. Harus punya target dong kalau hidup. Gua pengen tahun sekian, berapa tahun lagi. Atau mungkin gua pengen nikah sama bidan gitu. Aku nggak tahu. Bidan. Siapa yang tahu? Atau targetnya udah miss kali. Itu satu. Targetnya udah miss. Itu satu. Karena mungkin gua sudah enggak. Aduh anjing, fuckboy banget. Maksudnya menerima insight banyak perjalanan percintaan, gitu ya. Jadi ternyata memang garis benang merah hubungan itu ya percaya gitu dan komunikasi gitu. Untuk selama ini ya belum pernah nemu yang bener-bener 100% aja. Memang nggak akan pernah mungkin ada. Tapi toleransi gue belum bisa di situ karena banyak orang-orang di belakang gue yang memang butuh gue di sosok yang sekarang. Apakah si pasangan tersebut bisa menerima itu? Gitu. Karena memang egois gue mungkin tinggi banget gitu. Tapi mungkin nanti ada saatnya ketika minimal poin itu tuh dipenuhi dan ego gue turun. Target lah harus ada lah ya waktunya ya. Ya mungkin 2-3 tahun ke depan lah. Mungkin ya mungkin. Mungkin. Step. Coba pasang alarm ya. Kita kan 3 tahun lagi terus party dulu baru. Pasang countdown. Cukup ya? Cukup. Nah, Mam, ada nggak satu pertanyaan atau satu statement dari lu buat Cory atau kritik atau apapun? Mungkin kalau yang sifatnya kritik udah banyak kali ya dari tadi juga disampaikan. Ini gue ambil coba tarik kesimpulan ya dari hasil obrolan kita malam ini aja. Intinya sih siapapun lo sekarang gitu. Gue jujur proud banget sama lo yang pasti oke. Terus gue seneng sih ternyata ya lo masih ingat sama gue gitu aja. 4 hari yang lalu chat gue, lo bilang Mem minggu bisa hadir nggak? Bla 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 bla. Ini karena nggak ada pilihan lagi. Yang lain nggak bisa dan nolak. Atau memang aku masih diingat gitu. Ternyata menurut gua, PD-nya gua, dia masih ingat sama gua. Terlepas dia sekarang udah punya circle baru ya yang menurut gua, ya sorry ya maksudnya gua nggak deket sama kalian yang juga kan. Nggak terlalu deket lah. Nggak deket, nggak. Ini mau Deket nih belum. Menurut gua mungkin masih ada orang lain yang bisa dia invite gitu untuk jadi partner di hari ini. Tapi dia ternyata ya masih invite gua berarti ya lo masih anggap gue sebagai teman. Ya mau teman mau sahabat apalah itu namanya. Ya gua bersyukur sih itu aja. Nah, terus intinya ya udah enjoy your life aja lah. Yang terbaik buat dirimu. Cumoy nggak sih Cumoy? Yang itu sange dong tuh. Lu ngerti bercanda geplak ya. Oke. Tutup, silahkan closing. Oke, mungkin ini adalah truth or truth dari MAP18 penutupan. Kita sudah jujur-jujuran tentang personali kita yang mungkin bukan kita-kita yang ngomong. Jadi kayak orang lain lah, sudut pandang orang lain gitu ya. Dan di sini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke, gue ngerasa banyak orang yang memang ngalamin mungkin ya lebih dewasa, lebih sedikit teman. Sebenarnya enggak juga gitu. Even though gue sama teman jauh gitu. Bukan karena cuma Hamam doang yang ada, enggak. Tapi walaupun gue mungkin ada perspektif A, B, C tentang gue atau apa segala macam, pertemanan tuh sangat penting buat kita nanti. Itu bener banget, parah. Karena gue ngerasa kita harus jangan pernah lupa sama orang-orang yang pernah bantuin kita. Makanya ada yang namanya 18 ini. Gitu. Ya, karena banyak banget orang yang ya nggak salah juga sih silih berganti, saling memanfaatkan, itu udah wajar lah gitu ya. Namanya juga kehidupan. Tapi at the end kan juga ketika naik turun siapa yang masih di situ. Itu. Walaupun mungkin sikap lu tuh A, sikap lu tuh B, tapi kalau lu tetap stay, itu lu beneran sahabat. Karena lu nerima buruk sama baiknya. Nah itu. Kenapa namanya MAB 18? Karena awalnya karena kita ada 1, 2, 3, 4 orang jurusan MAB di salah satu kampus, manajemen agribisnis, terus kita kayak cocokin aja gitu, kayak MA-nya master, B-nya bitches. Number one master Infinity Bitches, tapi kayaknya kurang enak karena Bitches itu mendekatkan kita. Itu makin sekarang karena kita mungkin belum punya komitmen zaman dulu. Jadi kita ganti number one master Infinity Brother. Itu. Oh, ini cepat sat. Ya, mungkin segini dulu aja video kali ini. Thank you Hamam. Sudah segini. Sudah Square Living. Sudah membantu jalannya video, udah 2 part nih videonya. Terus stay tune terus channel gue, silahkan subscribe. Peace. Mami, you're looking good. Aku red flag tapi bisa bikin move.